Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik sensasi minder, tidak percaya diri. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sensasi merasa minder ya, tidak percaya diri ya. Karena gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis ya yang disebabkan oleh multifaktor ya, sensasinya juga sangat beragam ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Nah, pada saat kali ini saya ingin fokus kepada sensasi yang bersifat psikis atau mental kejiwaan kita, yaitu terutama ketika kita merasa minder ya, merasa minder, tidak percaya diri untuk bersosialisasi atau untuk bergaul dengan banyak orang ya. Nah, ini menjadi penting karena ketika kita minder berkepanjangan ya, ini juga akan menjadikan efeknya menjadi kurang baik lah ya, karena kita sebagai manusia tentunya makhluk sosial ya, kita harus selalu bergaul ya, harus berhubungan dengan orang lain ya. Jadi untuk kalau kita misalkan selalu minder, nah ini biasanya kita akan menjadi rugi sendiri ya. Nah, oleh karena itu ini harus diatasi juga ya, karena pada umumnya ya, terutama yang pernah saya alami, ketika kita memang masih dalam kondisi yang cukup ngedrop lah ya, dalam artian masih serius penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, yang namanya sensasi merasa minder ini agak sulit dilepaskan ya. Jadi kita kecenderungannya lebih suka mengurung diri di rumah ya, tidak suka bertemu dengan banyak orang. Nah, ini karena kita secara mental kita minder ya untuk istilahnya ya bertemu dengan banyak orang, kemudian untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Ini kadang sepertinya mental kita down ya. Jadi lebih baik kadang kita mengisolir diri. Nah, ini sebenarnya tidak baik ya. Nah, oleh karena itu ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi minder ya, kemudian tidak percaya diri untuk bergaul ya, untuk bertemu dengan banyak orang, ini harus kita atasi teman-teman ya. Tetapi yang lebih penting ya, ini kita harus mengetahui dulu ya sebabnya apa sih, kenapa kita jadi minder ya. Dulu sebenarnya sebelum terkena asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, kita kan selalu siap lah ya, selalu siap berkomunikasi kemana saja juga, berani ya, bergaul dengan siapa saja juga, percaya diri. Tetapi ketika dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, ini memang yang namanya mental ya, mental, perasaan, jiwa. Nah, ini tidak kita pungkiri ya, tidak kita pungkiri bahwa kita ini memang sejatinya itu sering merasa minder ya, sehingga ketika kita sedang dalam kerumunan ya, sedang dalam
pergaulan dan banyak orang, kadang kita di batin kita inginnya cepat-cepat pulang ya, ingin cepat-cepat pulang. Atau ketika kita sedang mengikuti suatu acara, mungkin ya suatu acara yang melibatkan banyak orang ya, apalagi acaranya itu berjalan lama, nah itu kadang sudah merasa nggak betah di tempat itu ya, pengennya cepat-cepat pulang. Nah begitu acara mungkin selesai ya, begitu ditutup biasanya kita paling awal paling dulu pulang. Nah itu pengalaman saya seperti itu ya. Karena apa? Yaitu karena sebenarnya kita punya rasa itu tidak percaya diri, merasa minder, merasa tidak nyaman ya ketika berada di luar rumah lah, di luar rumah apalagi dalam kegiatan dengan banyak orang. Nah itu maka harus kita telaah ya. Itu yang pertama adalah sebabnya ya, sebabnya apa sih sebenarnya kok menjadi seperti ini padahal dulu tidak, kan seperti itu ya. Nah sebabnya mengapa kita minder, tidak percaya diri itu memang karena masih merasakan banyak sensasi ya, baik itu sensasi yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis ya. Sensasi yang bersifat fisik contohnya kita masih merasa tubuh kita merasa tidak nyaman ya, merasa kadang masih mudah lelah, kadang kita tubuh kita masih kadang suka gemeteran, masih cepat capek ya itu. Nah pokoknya masih banyak rasa lah, banyak rasa. Nah ketika seperti itu, nah ini akan mempengaruhi mental kita. Nah, mental kita ini termasuk sensasi psikis ya. Nah, ini jadinya yaitu selain kita merasa cemas, kemudian pikiran kita negatif, ini kita secara mental menjadi minder atau menjadi tidak percaya diri ya. Tidak percaya diri sehingga yaitu ketika kita bertemu dengan banyak orang, ketika dulu sebelum terkena asam lambung inisiatif psikosomatis itu rasanya senang ya, rasanya senang karena kita bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi ya, bisa bertukar pikiran. Ini kan sesuatu yang mengasihkan. Tetapi ketika kita sedang dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ya, ini sebaliknya ya, ketika kita dalam kerumunan banyak teman, banyak orang, kadang kita merasa tidak nyaman atau merasa minder ya, merasa tidak percaya diri sehingga kita kadang memutuskan inginnya cepat-cepat selesai acaranya atau memutuskan ingin cepat-cepat pulang seperti itu ya. Nah, ini menjadi kadang kita menjadi rugi sendiri ya, karena semakin kita banyak bersosialisasi dengan orang lain ya, dengan perasaan yang tidak minder ya, ini justru akan bisa menjadi terapi penyembuhan sebenarnya teman-teman. Tetapi untuk bisa bertahan itu memang ya kita harus punya komitmen ya, harus punya tekad ya untuk mampu bertahan ya, untuk mampu bertahan walaupun kadang ya itu karena kita kadang masih menanggung sensasi sehingga untuk bertahan itu aduh sepertinya berat sekali ya, sepertinya tidak mampu ya. Nah itu seperti itu, apalagi ketika kita sedang dalam pergaulan di luar, kadang sensasi tiba-tiba datang. Nah itu dengan seperti itu semakin ya semakin mengusik perasaan kita atau kita menjadi semakin tidak percaya diri, ingin cepat-cepat misalkan pulang seperti itu. Nah ini akibatnya kalau kita tidak cepat-cepat mengatasi, yaitu kita menjadi orang yang minder, yang tidak percaya diri, itu menjadi seperti itu teman-teman. Nah itu adalah karena memang sebenarnya alami ya, ketika kita memang secara fisik juga mengalami masih ada sensasi ya, secara psikis juga masih ada, itu otomatis sih sebenarnya perasaan itu bisa dikatakan alami ya. Tetapi cuma kalau misalkan itu keterusan seperti itu, ini tidak baiknya menjadi pembiasaan yang negatif ya, kalau kita mengikuti rasa-rasa itu ya. Nah maka dari itu memang rasa-rasa itu harus kita sikapi ya, bila perlu harus kita lawan ya, supaya kita tidak menjadi minder lagi, kita tetap percaya diri dan kita mampu bertahan di keramaian misalkan ya,
di acara-acara yang mungkin melibatkan banyak orang, karena secara mental kita itu tidak minder ya. Tetapi kalau rasa-rasa minder itu masih tetap menyelimuti, nah ini yang harus kita cari solusinya, teman-teman. Nah, tentang perasaan-perasaan seperti itu ya, ini mungkin ya hampir semuanya mengalami ya, hampir semuanya mengalami. Tetapi kalau kita memang ada upaya untuk bagaimana cara mengatasi itu, insya Allah pasti bisa, teman-teman. Jadi yakin saja ya, pokoknya tujuan kita ini untuk menjadi lebih baik ya, dengan tekad yang kuat itu pasti akan bisa ya. Walaupun memang ya kadang yang namanya perjuangan itu kan bisa jadi langsung berhasil, bisa jadi belum berhasil. Nah, ketika belum berhasil ya memang kita jangan putus asa, kita harus berjuang terus ya. Mungkin kita latihan sekali tidak berhasil, dalam artian rasa mindernya masih tinggi, rasa percaya diri masih tinggi, itu wajar ya, itu wajar. Kemudian tetapi kalau kita latih terus, nah otomatis mental ini akan tumbuh ya, akan tumbuh menjadi percaya diri lagi, menjadi tidak minder lagi, dan akhirnya nanti akan menjadi normal seperti dulu lagi ya, ketika belum mengalami penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah bagaimana solusinya, teman-teman ya, untuk mengatasi supaya perasaan kita tidak selalu minder. Nah, ini solusinya adalah ya, yang pertama kita jangan merasa-rasakan ya, jangan merasa-rasakan tentang sensasi, entah itu sensasi fisik maupun sensasi psikis. Sensasi apapun yang muncul ya. Nah, itu kita jangan merasa-rasakan itu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita masa bodoh ya, masa bodoh, cuek ya. Nah, itu dengan sensasi itu ya yang muncul. Jadi intinya kita jangan merasa-rasakan bahwa kita itu mengalami gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Jadi lupakan saja, intinya seperti itu ya. Lupakan tentang penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis itu. Karena apa? Karena semakin kita merasa-rasa, yaitu karena kita sudah terkena psikosomatik, sehingga ketika pikiran kita mengingat-ingat, merasa-rasa, nah akhirnya menjadi ini muncul lagi sensasi itu ya. Maka dari itu lupakan saja penderitaan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ya, kita masa bodoh dengan omongan orang ya. Masa bodoh dengan omongan orang lain lah. Biasanya yang menjadikan minder, yang menjadikan kita tidak percaya diri itu ketika kita mungkin bertemu dengan orang lain ya, kemudian ada komentar-komentar yang perasaan kita itu sensitif ya. Contohnya misalkan ketika kita bertemu dengan orang lain ya, mungkin orang lain langsung berkomentar, kenapa sekarang jadi kurus ya, kenapa sekarang jadi pucat dan lain sebagainya. Nah, itu kadang juga menjadikan tambah minder kita ya, menjadi tidak percaya diri. Nah, maka dari itu kita harus masa bodoh ya, harus cuek dengan omongan orang lain ya. Jadi tidak usah dipikirin ya, tidak usah dipikirin. Pokoknya yang penting ya kita pikirkan diri kita sendiri saja itu. Tuh ya, itu solusi yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, pokoknya yakin saja ya. Yakin saja pasti bisa bergaul dengan orang lain ya. Jadi bayangkan ketika masa-masa dulu sebelum terkena asam lambung ketidaksensitif psikosomatis kan mungkin kita bisa bergaul ke sana kemari, kita bisa ngomong apa saja dengan siapa saja ya, di mana saja, kan seperti itu. Nah, itu yang harus harus kita bangkitkan kembali dan yakin kalau kita itu bisa ya. Nah, sedangkan mungkin ada sedikit sensasi, yaitu caranya tadi yang pertama kita cuek dan masa bodoh saja dengan sensasi itu ya. Dan sejatinya sebenarnya kita itu kan orang sehat ya, sehingga
untuk punya keyakinan bahwa kita itu bisa ya, bisa bergaul, bisa berkomunikasi, itu ya yakin saja itu pasti bisa ya. Karena dengan kita yakin bahwa saya pasti bisa ya, ini sama aja kita membentuk mindset ya, mindset pikiran yang positif ya. Nah, ketika mindset pikiran positif ini lebih kuat ya, nah untuk lebih kuatnya itu dengan cara kita ulang-ulang ya, afirmasi kata positifnya itu, nah maka menjadikan kita ya bisa beneran itu seperti itu ya. Bahkan kadang kita menjadi melupakan ya, melupakan penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, ketika sudah bisa melupakan betul, nah ini yang artinya kita menjadi sembuh, teman-teman ya. Jadi latihannya seperti itu. Pokoknya yakin saja pasti bisa bergaul dengan orang lain supaya tidak minder lah, contohnya seperti itu. Karena dulu juga kita biasa kok baik-baik saja ya, bisa bergaul dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, kan seperti itu ya. Nah, itu yang harus selalu diingat ya, selalu diingat dan selalu diyakinkan kepada mental kita bahwa saya pasti bisa ya. Sering katakan seperti itu ya. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, kemudian yang keempat, solusinya ya yakin dengan kesehatan fisiknya ya. Kalau tadi kan hal-hal yang bersifat psikis ya, bersifat membangun mental, membangun semangat, membangun keberanian ya. Nah, sekarang yang berhubungan dengan apa, kesehatan tubuh lah ya, kesehatan fisik ini ya sama ya. Jadi kita yakin dengan kesehatan fisiknya ya. Nah, dasarnya apa? Dasarnya karena memang kita harus yakin dengan bahwa kita ini orang sehat ya. Karena pada suatu saat ya yang lalu kan rata-rata pernah dicek fisik lah ya, check up ya. Setelah dicek dokter mungkin ya. Nah, itu kan faktanya organ-organ tubuh kita juga baik-baik saja. Nah, itu artinya secara fisik kita adalah orang sehat. Nah, itu yang untuk menjadikan pedoman ya, teman-teman. Walaupun ya walaupun kita sudah tahu seperti itu, kita secara fisik orang sehat, tapi kadang kita terbayang ini apa ya, yaitu rasa-rasa ya, rasa-rasa yang sensasi yang mungkin masih gemeteran, masih merasa lemes ya. Nah, itu yang kadang menguncangkan ya, tetapi itu memang harus disadari, harus diyakini, dan itu dijadikan dasar bahwa kita itu orang sehat. Nah, itu ya dengan keyakinan sama ya, jadi yakin kalau kita ini memang orang sehat. Nah, maka seperti saya itu selalu mengatakan ya, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiatnya, itu sering ya, sering. Walaupun kadang kita dalam hati ya mengatakan seperti itu ketika sedang misalkan dalam perkumpulan kok tiba-tiba cemas datang, kita ada rasa minder, ada rasa ingin pulang, ada rasa tidak percaya diri. Nah, itu selalu saya afirmasikan seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya menjadi mampu bertahan ya. Dengan mampu bertahan artinya berarti kita sudah terbangun, rasa minder sudah mulai hilang ya, rasa percaya diri sudah mulai tumbuh, kan seperti itu. Nah, itu harus diyakinkan sendiri, teman-teman ya. Nah, yang terakhir ya, yang kelima ya. Nah, ini memang harus kita bangun konsep percaya diri, teman-teman ya. Nah, percaya diri ini memang luas ya, memang luas dari segala hal lah, dari segala hal. Pokoknya kita percaya diri saja. Pertama, percaya diri bahwa kita secara fisik orang sehat ya, kemudian secara psikis kita juga bisa mengendalikan mental kita ya. Artinya kita selalu sadar di saat kita pikiran mungkin berpikirnya negatif ya, contohnya takut ini, takut itu, dan sebagainya. Nah, itu segera diperbaiki. Katakan saja saya tidak takut, saya tidak cemas, saya tidak was-was, saya tidak khawatir, pokoknya saya bisa, seperti itu ya. Bahkan sering saya katakan bahwa
ketika kita sedang melakukan aktivitas, ya saya katakan saya bisa bersosialisasi, saya bisa beradaptasi, saya bisa produktif, saya bisa kreatif, saya bisa inovatif. Nah, itu penting seperti itu teman-teman. Karena dengan banyak kata-kata positif yang masuk, ya itu artinya akan menutupi hal-hal yang bersifat negatif ya. Nah, ini termasuk metode untuk merubah mindset itu seperti itu. Karena apa? Karena pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa dihapus ya, tidak bisa dihapus, bisanya hanya ditumpangi ya, ditumpangi dengan informasi-informasi baru yang sifatnya positif ya, sehingga nanti warna pikiran kita secara keseluruhan itu yang menjadi positif. Nah, ketika sudah mindset pikiran kita ini menjadi positif ya, ya positif artinya lebih dominan positif ya, bukan berarti semuanya positif, tetap yang namanya negatif masih ada ya itu, tetapi sudah tidak mewarnai lah ya, tidak dominan. Maka kita mulai akan terbangun percaya diri kita ya, percaya diri kita terbangun. Nah, apalagi secara fisik juga kita kuatkan juga ya, kita kuatkan juga, yaitu contohnya saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa ya, asam lambung juga tidak berbahaya ya, kalau toh ada sensasi itu sensasi hanya numpang lewat ya. Nah, itu harus selalu digaungkan teman-teman ya. Nah, dengan seperti itu ya nanti kita secara fisik itu akan merasa sehat ya, merasa sehat. Karena rahasianya psikosomatik itu seperti itu ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena psikosomatik ya, itu perkataan ya, perbuatan, pikiran ini adalah doa ya, itu doa yang akan dikabulkan. Maka yaitu kita usahakan berkata yang positif ya, berbuat positif, kemudian berpikir positif. Nah, nanti itu secara alamiah itu akan menghilang sendiri yang namanya psikosomatik itu teman-teman. Itu ya, jadi memang banyak hal yang harus kita lakukan ya, demi maksudnya ya kesembuhan lah ya, demi kesembuhan. Jadi tanpa kita berjuang sendiri ya, tanpa kita menyadari diri kita sendiri, ini kadang memang agak sulit teman-teman. Nah, maka dari itu sering saya sampaikan bahwa penderitaan asam lambung, ketensi psikosomatis ini memang adalah proses ya, proses diri kita untuk menjadi lebih dewasa, ya menjadi lebih baik ya. Nah, maka dari itu kita harus ya ada perubahan. Jangan seperti masa-masa lalu terus ya, tapi kita harus berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan seperti itu nanti otomatis mindset pikiran kita juga menjadi positif ya. Akhirnya asam lambung akan stabil, kemudian tidak terjadi GERD ya. Nah, akhirnya kita akan sembuh teman-teman ya. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.